Andi Arief bicara isu Anies dijegal. Kok situ yang sibuk? Ada yang bilang AHY mau dipoles dengan cara gimana pun tetap tak akan berkualitas. AHY ibarat bukan emas, tapi dipoles oleh bapaknya sendiri agar terlihat seperti emas. Buktinya, dalam putaran pertama Pilkada DKI 2017, dia langsung kalah telak. Kalau beneran emas, pasti sudah jadi gubernur DKI sekarang, bukan Anies. Sekarang AHY mau ikutan Pilpres 2024. Apa sayangnya AHY rentan. Hingga sekarang sangat kelihatan jelas belum ada yang mau meliriknya untuk dijadikan cawapres apalagi capres. Demokrat sedang khawatir dan cemas tak bisa tidur. Andi Arief sebelumnya mengaku mendengar adanya upaya untuk menjegal Anies maju sebagai calon presiden di 2024 mendatang. Upaya penjegalan itu disebut dilakukan ke koalisi agar Anies tidak mendapat tiket Pilpres 2024. Rujukan dia adalah pernyataan Jokowi yang menyebut belum tentu sosok elektabilitas tinggi bakal dicapreskan partai. Andi Arief mengatakan yang berhak bilang begitu adalah pengambil keputusan di partai. Siapa yang paling berhak bicara? Calon dengan elektabilitas tinggi belum tentu dicalonkan, bukan presiden, tapi pengambil keputusan di partai, kata Andi Arief. Memangnya kenapa kalau Anies dijegal? Bagus dong. Mungkin ini terkesan kasar. Alah, tak usah basa-basi. Pilkada DKI 2017 juga kasar, bahkan brutal. Main sara dan agama, ada intimidasi dan ancaman keji. Itu lebih parah. Kalaupun Anies memang mau dijegal, bodoh amat. Memang ada baiknya tak usah ada Anies di Pilpres 2024. Orang yang menang karena cara tak benar, didukung kelompok intoleran, tak pantas ikut pemilu. Selama 5 tahun menjabat, tak ada hasil besar yang diraih. Yang besar hanya omongan dan janji politik yang akhirnya tak bisa ditepati. Kalaupun pada akhirnya Anies tak bisa nyapres, ya bagus juga sih. Negara ini nanti dipimpin oleh janji manis dan tata kata. Waduh, negara ini bisa mundur ke belakang. Kita tidak mau lagi ketika kampanye Anies misalnya mengatakan dia berjanji seluruh penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan punya rumah sendiri, tidak ngontrak lagi, tidak ada yang tidur di pinggir jalan, bangun rumah cuma sekian persen, lalu dibilang sudah menuntaskan janji politik. Kita tidak mau lagi ketika kampanye Anies misalnya mengatakan dia berjanji seluruh penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan punya rumah sendiri, tidak ngontrak lagi, tidak ada yang tidur di pinggir jalan, bangun rumah cuma sekian persen, lalu dibilang sudah menuntaskan janji politik. Kita bakal trauma ketika saat kampanye Pilpres Anies bilang tidak boleh ada lagi penggusuran di negeri ini. Contohnya bisa dilihat drama pencabutan pergub penggusuran era Ahok. Banyak adegan tarik ulur yang memakan waktu. Anies bilang sudah ajukan ke Kemendagri, tapi pihak Kemendagri mengaku belum menerima pengajuan tersebut. Kinerja memang tidak bisa bohong, mau sehebat dan sebombatis apapun. Mau sehebat dan sebombatis apapun ucapannya, semuanya akan terbukti setelah beberapa tahun. Terkait AHY, kasihan sekali orang ini. AHY memang digadang-gadang akan diduetkan dengan Anies. Apalagi ada survei yang menyebut pasangan Anies dengan AHY bisa menang Pilpres.
Tentu saja, AHY makin bernafsu dan mata makin berbinar. Sehingga kalau Anies gagal nyapres, AHY pun terpaksa duduk manis di rumah, jadi penonton saja di Pilpres 2024. AHY mau kopi kesuksesan SBY, rasanya masih jauh dari target. Atau mungkin tidak akan capai target sama sekali. AHY bisa apa? Diusung jadi cagup karena bapaknya. Bisa jadi ketum partai juga karena bapaknya. Apa-apa karena bapaknya. Tanpa bapaknya, AHY bukan siapa-siapa dan bahkan tak akan dilirik sama sekali. Sekarang saja sudah cemas karena Anies juga rentan. Kenapa harus ngotot nyapres kalau bisa calonkan jadi wali kota atau camat? Kalau masih belum bisa, masih bisa jadi bupati atau lurah. Kalau masih belum bisa, ada peluang untuk jadi kepala desa. Mulai dulu dari bawah, seperti Gibran yang mulai dari wali kota. AHY belum apa-apa sudah mau jadi gubernur DKI. Sudah gagal, malah mau melompat lebih tinggi jadi presiden.